Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar mencari ide pokok sebuah paragraf. Sebelum kita mencari ide pokok, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu ide pokok. Nah, anak-anak, ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ya, jadi saat kita membaca ide pokok, secara tidak langsung kita mengetahui isi dari sebuah paragraf tersebut. Nah, nama lain ide pokok adalah pokok pikiran, pikiran pokok, gagasan utama, gagasan pokok, dan pikiran utama. Ya, perlu kalian ketahui, dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Nah, setelah kita tahu pengertian ide pokok, apa fungsi dari ide pokok tersebut? Nah, fungsinya adalah memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut. Jadi, jika kita sudah mengetahui ide pokok dalam sebuah paragraf, secara tidak langsung kita tahu apa isi dari paragraf tersebut. Nah, anak-anak, dalam setiap paragraf pasti terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Ya, apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Nah, kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf tersebut yang biasanya disebut dengan kalimat penjelas. Dan nama lain untuk kalimat utama adalah kalimat topik. Selain kalimat utama, dalam sebuah paragraf juga terdapat kalimat penjelas ya. Kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Kalimat penjelas terletak setelah kalimat utama. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui pengertian ide pokok, kemudian fungsi ide pokok, dan dalam sebuah paragraf terdapat kalimat utama, kalimat penjelas. Sekarang ada 5 langkah untuk menentukan ide pokok. Yang pertama, dalam menentukan ide pokok, yang harus dilakukan pertama kali adalah membaca seluruh paragraf dengan cermat. Langkah yang kedua adalah cermati kalimat pertama sampai dengan terakhir. Selanjutnya adalah baca kalimat demi kalimat sampai kalian menemukan ide pokok paragraf. Dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Langkah keempat adalah tandai ide pokok dari tiap paragraf. Dan yang terakhir adalah tandai info penting dalam setiap paragraf. Dari kelima langkah tersebut ya, ayo kita belajar contoh yang pertama. Di sini ada sebuah paragraf, nanti kita cari sama-sama ide pokok paragrafnya. Contoh yang pertama adalah Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Kekayaan alam itu adalah kekayaan alam yang bersumber dari laut, darat, dan dari dalam perut bumi. Kekayaan alam yang bersumber dari laut adalah ikan, rumput laut, dan mutiara. Sedangkan kekayaan alam yang bersumber dari darat adalah hasil-hasil dari hutan. Sementara kekayaan alam yang bersumber dari dalam perut bumi adalah minyak, batu bara, emas, timah, nikel, dan sebagainya. Nah, dari contoh tersebut, ide pokok paragraf di atas terletak pada kalimat pertama.
Karena kalimat utama dari paragraf di atas terletak pada kalimat pertama. Jadi, ide pokok paragraf di atas adalah Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Ingat, antara kalimat utama dengan ide pokok itu berbeda. Ide pokok bisa terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, atau di awal dan di akhir paragraf. Untuk contoh yang kedua, banjir melanda daerah Sumatera Selatan dengan ketinggian 1 meter. Banjir juga melanda wilayah Sumatera Barat dengan ketinggian 1,5 meter. Seolah tak mau kalah, Jakarta dilanda banjir dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Nah, ingat, antara kalimat utama dengan ide pokok itu berbeda. Jika di sini di contoh 2 kalimat utamanya adalah banjir melanda daerah Sumatera Selatan dengan ketinggian 1 meter, maka itu bukan ide pokoknya ya, karena banjirnya melanda tidak hanya di Sumatera Selatan, tapi juga di Sumatera Barat, kemudian di Jakarta ya. Jadi ide pokok paragraf di atas adalah banjir melanda beberapa wilayah. Contoh yang ketiga, banjir sudah menjadi hal yang biasa di kota Jakarta. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Pertama, saluran irigasi sungai tidak berfungsi dengan baik. Kedua, pendangkalan sungai dan sulitnya proses normalisasi sungai. Ketiga, kurang pedulinya warga dan para pengusaha terhadap lingkungan dengan membuang sampah sembarangan. Terakhir, pembangunan gedung, jalan, dan bangunan lainnya yang membuat tanah susah menyerap air. Selain itu, pepohonan hijau juga menjadi berkurang dan menyebabkan keseimbangan alam terganggu sehingga menjadi banjir. Nah, kalimat utama pada contoh 3 adalah banjir sudah menjadi hal yang biasa di kota Jakarta. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Itu kalimat utamanya. Ya, tapi yang kita pelajari saat ini adalah ide pokok paragraf di atas. Kalau kalimat utama letaknya pasti di awal paragraf. Tapi kalau ide pokok ya diingat lagi bisa di awal, bisa di akhir, bisa di awal dan di akhir paragraf. Jadi ide pokok paragraf di atas adalah penyebab masalah banjir di ibu kota. Di contoh 3 ini dijelaskan ya, hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Kalimat selanjutnya adalah menjelaskan kalimat utama. Jadi jika ide pokoknya adalah penyebab masalah banjir di ibu kota, itu sudah tepat karena paragraf tersebut membahas tentang penyebab atau faktor yang menyebabkan banjir di ibu kota. Contoh yang keempat, mengatur pola minum air itu ternyata sangat penting. Jangan sampai kita kekurangan cairan. Kenapa? Karena jika kekurangan cairan, kita bisa terkena dehidrasi. Saat dehidrasi, konsentrasi kita berkurang dan badan kita juga akan terasa lemas. Kalimat utama dari contoh 4 adalah mengatur pola minum air itu ternyata sangat penting. Nah, ide pokok paragraf di atas adalah mengatur pola minum air itu penting ya. Jadi, ide pokok itu bisa di awal, bisa di akhir, bisa di awal dan di akhir. Ya, perlu kalian ingat lagi, saat kita membaca sebuah ide pokok, kita bisa tahu paragraf tersebut menceritakan atau membahas tentang apa ya. Jadi contoh 4 ini membahas tentang mengatur pola minum air itu penting. Contoh yang kelima, reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Contohnya adalah ular, kadal, buaya, dan penyu. Mereka bertulang keras dan memiliki sisik pada kulit. Umumnya mereka bertelur di darat, walaupun ada juga reptilia yang melahirkan anak.
Reptilia adalah hewan berdarah dingin. Suhu tubuhnya menyesuaikan suhu udara luar. Namun, hal ini tidak berarti hewan reptilia suka daerah dingin. Kalimat utama dari contoh 5 adalah reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Jadi ide pokok paragraf di atas adalah berada di awal paragraf ya. Bukan berarti kita menulis lagi kalimat utamanya, tapi kita rangkum atau kita ringkas apa yang dibahas dalam paragraf tersebut. Contoh 5, ide pokok paragrafnya adalah pembahasan tentang reptilia. Di situ dijelaskan pengertian reptilia, kemudian contohnya, kemudian ciri-cirinya. Jadi, jika ide pokoknya pembahasan tentang reptilia sudah tepat. Contoh yang keenam, Dian adalah anak yang sangat baik hati. Ia selalu membantu teman-temannya yang sedang membutuhkan, seperti membantu menjelaskan pelajaran yang belum dimengerti. Tak jarang pula Dian ikut membantu teman-temannya dalam mengejar nilai yang masih di bawah rata-rata. Oleh karena itu, tak heran apabila semua teman sekelas, bahkan guru-guru pun sangat menyukai perilaku baik Dian. Dari contoh 6 ini ya, kita kembali belajar bahwa ide pokok tidak hanya di awal paragraf, tapi juga bisa di akhir, bisa di awal dan di akhir paragraf. Jika kalimat utama pada contoh 6 adalah Dian adalah anak yang sangat baik hati. Kalimat selanjutnya menjelaskan bahwa baik hatinya karena si Dian selalu membantu teman-temannya yang sedang membutuhkan ya. Jadi ide pokok paragraf di atas adalah atau yang mewakili, pikiran pokok yang mewakili dari paragraf tersebut adalah perilaku baik Dian. Perilaku baik yang bagaimana? Nah, di situ sudah dijelaskan. Perilaku baik membantu menjelaskan pelajaran, kemudian membantu teman-temannya dalam mengejar nilai yang masih di bawah rata-rata. Contoh ketujuh, pendidikan yang paling utama untuk anak adalah pendidikan karakter. Karena dengan pendidikan karakter yang baik, anak memiliki pondasi mental dan karakter yang kuat. Orang tua dan guru bisa bekerja sama untuk membentuk karakter anak. Ketika berhasil, maka ilmu dan nasihat akan lebih mudah ditransfer ke anak. Jadi, pendidikan karakter harus diutamakan dalam pendidikan. Nah, anak-anak, kalimat utama dari paragraf tersebut adalah pendidikan yang paling utama untuk anak adalah pendidikan karakter. Kalimat selanjutnya atau kalimat penjelas menjelaskan bahwa dengan pendidikan karakter, anak memiliki pondasi mental dan karakter yang kuat. Jadi, kita simpulkan ide pokok paragraf di atas adalah membahas tentang pendidikan karakter. Contoh 8. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Nah, anak-anak perhatikan untuk contoh 8 ini, kalimat utamanya adalah buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Dan ide pokok dari paragraf tersebut berada di awal paragraf. Ya, bisa jadi ide pokoknya buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Atau bisa juga berbagai manfaat buah kedondong, atau kegunaan buah kedondong, dan khasiat buah kedondong. Keempatnya memiliki arti yang sama. Contoh ke-9, ini adalah hewan berkaki 4. Hewan ini termasuk herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Dagingnya menjadi komoditas pokok di Indonesia. Saat hari Idul Adha, hewan ini sering dijadikan hewan kurban. Hewan ini adalah sapi. Nah, jika ide pokok dari yang sudah kita pelajari terletak di awal dan di akhir paragraf, maka untuk contoh 9 ini berada di awal dan di akhir paragraf.
Ya, ide pokok paragraf di atas adalah ciri-ciri sapi. Ya, dimulai dari kalimat utamanya saja sudah merupakan ciri-ciri dari sapi. Ini adalah hewan berkaki 4, kemudian pemakan tumbuh-tumbuhan, dan saat Idul Adha hewan ini sering dijadikan hewan kurban. Kalimat terakhir menjelaskan hewan ini adalah sapi. Contoh ke-10. Memainkan alat musik sasando tidak mudah. Diperlukan harmonisasi perasaan dan teknik untuk menciptakan melodi-melodi. Ini juga membutuhkan keterampilan jari untuk memetik senar seperti kecapi. Nah, kalimat utamanya adalah memainkan alat musik sasando tidak mudah. Ya, ide pokok paragraf di atas, ya, bermain sasando itu unik. Kenapa unik? Karena bermain sasando tidak mudah. Dijelaskan juga diperlukan harmonisasi perasaan, kemudian teknik untuk menciptakan melodi-melodi. Contoh ke-11. Bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Situgintung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Beberapa penyakit yang akan timbul sesudah bencana adalah diare, tifus, dan demam berdarah. Masalah kesehatan pada korban dan masyarakat di sekitar lokasi bencana harus segera diantisipasi. Beberapa penyakit itu muncul karena lingkungan kotor dan sumber air bersih yang tercemar lumpur. Kalimat utamanya adalah bencana banjir lumpur akibat jebolnya tanggul Situgintung di Tangerang Selatan menimbulkan berbagai macam penyakit. Itu kalimat utamanya. Sedangkan ide pokoknya ya membahas apa paragraf tersebut? Bencana banjir menimbulkan berbagai penyakit. Di situ sudah dijelaskan ada diare, tifus, dan demam berdarah. Terima kasih sudah menonton sampai selesai ya dari ke-11 contoh tersebut. Semoga kalian bisa mengerjakan soal mencari ide pokok paragraf. Terima kasih dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.